Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Idundia dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir. Potensi sumber daya laut dan pesisir di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Indonesia memiliki sumber daya laut dan pesisir yang kaya dan beragam, mencakup sektor perikanan dengan keanekaragaman hayati, pariwisata bahari dengan daya tarik di bawah laut, serta mineral dasar laut yang mendukung industri, energi terbarukan laut seperti energi gelombang dan panas laut, juga berpotensi menjadi alternatif ramah lingkungan, ekosistem mangrove dan padang lamun berfungsi sebagai pelindung pantai, penyerap karbon dan habitat biota laut. Pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan pesisir di Indonesia. Yang pertama, ada penangkapan ikan berlebih. Yang kedua, ada penggunaan alat tangkap merusak. Yang ketiga, pencemaran laut. Yang keempat, kerusakan hutan mangrove. Kelima, perubahan iklim dan pemanasan global. Keenam, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketujuh, pembangunan di wilayah pesisir. Yang ketiga, ada pendekatan dan strategi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan. Pendekatan dan strategi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan harus mencakup upaya konservasi, rehabilitasi, pengawasan, serta pelibatan aktif masyarakat. Salah satu pendekatan penting adalah pengelolaan berbasis ekosistem, yaitu strategi yang mengutamakan keseimbangan ekosistem laut dan pesisir, termasuk pelestarian terumpu karang, hutan mangrove, dan padang lamun yang berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai biota laut. Peran berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan di Indonesia memerlukan peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan regulasi, menetapkan kawasan konservasi, serta mengimplementasikan ekonomi biru untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Masyarakat pesisir, terutama melalui pengelolaan berbasis komunitas, berperan dalam pemantauan dan rehabilitasi ekosistem lokal, serta praktik ekonomi berkelanjutan. Sektor swasta mendukung dengan inovasi teknologi, pendanaan, dan pelaksanaan praktik ramah lingkungan dalam bisnis mereka, termasuk melalui program CSR untuk konservasi laut. Kolaborasi antara ketiga pihak ini penting untuk mengawasi ekosistem, mencegah eksploitasi berlebihan, dan mendorong keberlanjutan ekonomi pesisir. Kesimpulan, pengelolaan sumber daya laut dan pesisir menekankan bahwa pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut dan pesisir sangat penting untuk menjamin keseimbangan ekosistem, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sumber daya laut Indonesia yang meliputi keanekaragaman hayati, pariwisata bahari, dan potensi energi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi bagian krusial dari kekayaan alam nasional. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.